Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,25 triliun dari kasus ekspor CPO, crude palm oil, menyentuh sejumlah persoalan mendalam dalam tata kelola sumber daya alam, pemberantasan korupsi, dan keadilan sosial di Indonesia. Kasus ini tidak hanya soal nominal kerugian negara, tetapi juga mencerminkan bagaimana kekayaan nasional yang seharusnya menjadi hak rakyat dirampas oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang korporasi besar seperti Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Dengan kerugian ekonomi yang mencapai 17 triliun dan pengembalian 13,25 triliun secara simbolis di depan publik, kasus ini menjadi gambaran nyata perlunya penegakan hukum yang tegas dan transparan demi kedaulatan ekonomi nasional yang berkeadilan. Prabowo menyoroti sisi kemanusiaan dari kasus ini dengan menyebut bagaimana rakyat didiamkan mengalami kelangkaan minyak goreng selama berminggu-minggu, sementara sumber daya kita dieksploitasi untuk keuntungan segelintir kelompok. Istilah subversi ekonomi yang digunakan menegaskan bahwa praktik korupsi dalam sektor strategis ini bukan hanya kejahatan ekonomi biasa, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat. Kelangkaan minyak goreng yang dirasakan masyarakat kecil merupakan bukti konkret ketidakadilan distribusi sumber daya negara yang diperparah oleh sistem hukum dan pengawasan yang belum sepenuhnya efektif dalam menghentikan praktik korupsi besar. Pernyataan ini menggugah kesadaran bahwa penegakan hukum harus tidak hanya bersifat represif, tetapi juga pro-rakyat, melindungi yang lemah dari praktik zalim dan kesewenang-wenangan. Lebih lanjut, proyeksi Prabowo tentang penggunaan 13 triliun uang pengganti kerugian negara untuk membangun dan merenovasi 8.000 sekolah, serta membangun 600 kampung nelayan yang mampu menghidupi sekitar 5 juta orang, adalah upaya penting untuk menghubungkan nilai uang yang besar dengan manfaat nyata bagi rakyat. Namun, narasi positif ini harus dibarengi dengan mekanisme pengelolaan yang transparan dan partisipatif untuk memastikan dana tidak tersedot oleh birokrasi atau praktik korupsi internal lainnya. Pembangunan infrastruktur pendidikan dan perikanan yang terencana bisa menjadi penopang besar untuk pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi janji ini harus dilengkapi dengan tindakan nyata yang diawasi ketat oleh lembaga pengawas publik dan masyarakat sipil. Kritik tajam Prabowo terhadap perlakuan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah menyoroti masalah klasik ketidakadilan sistem hukum Indonesia yang acap kali memberatkan rakyat kecil. Kasus kriminalisasi anak SD yang mencuri ayam atau ibu-ibu yang ditangkap mencuri pohon menjadi contoh nyata kesenjangan keadilan yang harus diperbaiki. Hukum harus menjadi instrumen perlindungan, bukan alat penyiksaan bagi yang kurang mampu. Seruan Prabowo agar aparat penegak hukum memiliki hati nurani dan tidak memperberat beban rakyat kecil adalah panggilan moral agar penegakan hukum dijalankan dengan proporsional dan berbasis keadilan sosial. Hal ini sekaligus mengingatkan bahwa reformasi hukum dan budaya birokrasi sangat mendesak untuk membangun sistem yang benar-benar adil dan manusiawi. Selain itu, Prabowo mengangkat persoalan illegal mining dan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun sebagai bahaya laten yang menggerogoti sumber daya nasional secara luas. Penyelundupan dan manipulasi keuangan pada sektor-sektor strategis lain mengindikasikan masalah korupsi yang tidak berdiri sendiri, melainkan jaring sistemik yang memerlukan pendekatan pemberantasan holistik dan sinergis dari semua komponen negara. Ini menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus berkelanjutan dan terintegrasi, tidak hanya insidental pada kasus tertentu. Komitmen kuat dari pemerintah, penegak hukum, dan dukungan publik sangat krusial agar dana yang kembali ke negara dapat digunakan untuk pembangunan dan bukan menjadi air tumpah kembali. Secara keseluruhan, pernyataan Prabowo tak hanya sekadar menyampaikan fakta hukum dan angka kerugian negara,
tetapi juga membangkitkan kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan ekonomi dan sosial dalam pengelolaan kekayaan nasional. Kasus ini membuka ruang dialog kritis tentang bagaimana Indonesia harus memperkuat tata kelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat tanpa diskriminasi, memperbaiki sistem hukum agar tidak menjadi alat penindasan, serta menjalankan transparansi penggunaan dana publik sebagai bentuk penghormatan terhadap hak rakyat. Dalam konteks itu, janji pembangunan ribuan sekolah dan kampung nelayan bukan hanya impian, tapi harus menjadi target terukur yang diwujudkan dengan integritas dan kolaborasi semua pihak demi masa depan bangsa yang lebih adil dan makmur. Jadi, pernyataan Presiden Prabowo ini menuntut sikap yang sekaligus optimis namun realistis, mengakui kemajuan dalam pengembalian kerugian negara dan penegakan hukum, tapi tidak abai pada realitas kelemahan sistem yang masih harus diperbaiki, serta memastikan manfaat kekayaan negara benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat banyak, bukan oleh segelintir elit korporasi atau birokrasi. Tapi acara penting yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar triliun, sorry. Enggak kita bayangkan ya uangnya. 255 miliar 244 juta 538 rupiah dan 149.000 rupiah. Saudara, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia. Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor, kelapa sawit, dan satu bentuk
penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara, padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya? Jadi saya sampaikan penghargaan saya kepada kejaksaan, terima kasih. Tapi saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal. Kerugian kita juga mungkin puluhan triliun kalau tidak ratusan triliun. Kegiatan-kegiatan ilegal sebagaimana dibuktikan oleh kita beberapa saat yang lalu dengan kita hentikan penyelundupan timah dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan, dibantu oleh TNI secara masif dan lembaga-lembaga lain, kejaksaan, polisi juga membantu, bea cukai, semuanya. Itu kerugiannya juga cukup besar. Diperkirakan kerugian itu 40 triliun setahun, dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi kita bisa bayangkan 30 triliun atau 40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya, katakanlah 20 triliun tiap tahun, yang sebenarnya lebih, kurang lebih ya. Lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya 800 triliun. Apa yang bisa kita bangun? Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu? Ilegal tambang, ilegal komunitas-komunitas lainnya, dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing, ada over invoicing, intinya misinvoicing, yaitu penipuan, nipu kepada bangsa Indonesia yang sudah dengan begitu baik memberi fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi saya kira intinya itu, saudara-saudara. Selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Ya. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu, saudara-saudara. Ya. Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita, itu harta itu adalah harta yang haram, rezeki yang tidak baik, dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya. Saya sudah melihat terlalu banyak
pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap ya kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Kita tidak ingin mencari-cari masalah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Ya. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati. Hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Hal-hal semacam ini saya percaya sudah tidak terjadi lagi, saya berharap. Tapi ingat, rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada apa-apa, mereka punya gadget. Yang repot, laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek itu. Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita, rakyat saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat dia akan kuat. Tapi yang kuat kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Saya kira itu dari saya. Selamat dan
Marilah kita bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan semua kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu. Kebetulan ini pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Terima kasih. Selamat bekerja di atas jalan yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om, santi, 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 om.